Ciptaan tidak sanggup, tetapi penebus sanggup. Yohanes 19 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Artinya, kata Siloam yang diutus. Kemudian orang itu pergi dan membasuh diri, lalu kembali dengan melihat. Saat Adam berbuat dosa dan jatuh, segala sesuatu yang berhubungan dengan penciptaan juga jatuh. Tetapi banyak orang pada masa kini yang masih menaruh kepercayaan pada ciptaan. Misalnya, mereka berusaha untuk menjadi sehat dengan makan apa yang disebut diet Eden, yaitu sayur-sayuran, nggak makan daging. Mereka bertindak seolah-olah ciptaan tidak jatuh. Mereka juga melupakan bahwa ada orang-orang yang makan dan berolahraga dengan teratur, tapi mati pada usia prima kehidupan mereka. Puji Tuhan bahwa apa yang ciptaan tidak sanggup lakukan, penebus sanggup dan telah lakukan. Yesus memperlihatkan ini saat ia meludah ke tanah, mengaduk ludah itu, dan kemudian mengoleskannya pada mata orang buta. Memang bukan suatu hal yang biasa mengoleskan tanah liat pada mata orang buta, karena orang tersebut akan semakin ketutup matanya. Jadi mengapa Yesus melakukan itu? Ia sedang memperlihatkan kepada kita bahwa seluruh tubuh kita berasal dari tanah. Dan karena ciptaan, tanah itu ciptaan telah jatuh ke dalam dosa, karya ciptaan tidak sanggup membuka mata orang buta. Sekalipun kasih ciptaan tuh nggak bisa melihat. Tetapi karya penebus sanggup. Itulah sebabnya mengapa ia menyuruh orang buta itu ke kolam Siloam. Kata Siloam artinya yang diutus, yang berbicara tentang Yesus yang diutus. Saat orang buta itu membasuh matanya di kolam yang diutus, yaitu penebus, ia menerima kesembuhan adikodrati atas matanya. Saudaraku, saat kita mendekati Yesus, Dia yang diutus untuk menebus kita dengan harga darahnya, dan kita beristirahat dalam karyanya yang sempurna. Kita menerima mujizat yang kita butuhkan. Jika kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita akan memperoleh kesehatan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang mempercayai ciptaan. Yesus diutus untuk menebus kita dari setiap kutuk yang menimpa ciptaan karena kejatuhan Adam. Ia telah menebus kita dari penyakit, penderitaan, kesedihan, depresi, kemiskinan, bahkan kematian. Dunia mungkin mengenalnya sebagai pencipta, tetapi hari ini kita mengenalnya sebagai penebus kita. Di mana karya ciptaan tidak mampu menyelamatkan kita, namun karya penebus dan sanggup dan telah melakukannya. Renungkan, di mana karya ciptaan, yaitu tanah, tumbuh-tumbuhan, dan obat-obatan, dan sebagainya, karena itu berasal dari ciptaan, nggak sanggup menyelamatkan kita, namun karya penebus sanggup dan telah melakukannya. Baik untuk kesembuhan penyakitmu, untuk pemulihan keluargamu, maupun juga finansial dan masa depanmu. Mari datang kepada penebus Yesus dan berkata, "Aku percaya Yesus sanggup dan telah melakukannya bagiku. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah diberkati. Amin."